Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 2 tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama A. Perang melawan Portugis dan Kongsi Dagang Pos (POC). Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya akan membacakan nomor 1, yaitu Aceh melawan Portugis. Jauhnya Malaka pada tahun 1511 oleh Portugis melawan keuntungan bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang pindah ke Aceh. Hal tersebut mendorong Aceh berkembang menjadi dasar dan pusat pengamanan. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan Portugis selalu berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Tindakan-tindakan kapal Portugis tersebut telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Untuk mengadakan perlawanan, Aceh melakukan langkah-langkah berikut. A. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. B. Mengadakan pantungan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. C. Mengadakan bantuan persenjataan dari Khalikud, India, dan Jepara. Pada tahun 1569, Portugis menyerang Aceh, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1907 atau 1639, semangat untuk mempertahankan tanah air dengan mengusir senjata asing tersebut meningkat. Sultan Iskandar Muda berusaha memperkuat pasukannya. Seperti angkatan laut diperkuat dengan kapal yang lebih besar yang dapat menampung 600 ataupun 800 prajurit dengan pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Humaira Miriskilah. Saya akan melanjutkan nomor 2. Maluku melawan Portugis dan VOC. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasukkan Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Adapun penyebabnya adalah kapal-kapal Portugis menembaki ujung dari banda yang akan membeli cangkih ke Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, dilakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Dengan perjanjian tersebut, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dalam melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kedudukan Portugis tersebut perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abdullah putra Sultan Hairun. Seluruh rakyat berhasil disatukan untuk melawan Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis dapat didesak dan berhasil diusir dari Ternate. Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan Tidore. Sultan Nuku diangkat oleh pengikutnya sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah. Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim untuk melawan VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hopia, akan melanjutkan nomor 3, yaitu Sultan Agung melawan VOC. Kerajaan Mataram mencapai keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Adapun alasan Sultan Agung menyerang Batavia adalah sebagai berikut. A. Tindakan monopoli perdagangan dilakukan pos. B.
Pos sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. C. Pos menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. D. Keberadaan pos di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha untuk membangun pos pertahanan. Gubernur Jenderal Pos adalah J.P. Soen. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai penjuru, tetapi kekuatan tentara pos dengan senjatanya unggul dapat memukul mundur kekuatan pasukan Mataram. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Baureksa gugur dan serangan Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Sultan Agung juga meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan di Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumilah dan Dipati Purbaya berangkat menuju Batavia. Namun, persiapan yang dilakukan oleh pasukan Mataram diketahui oleh Pos. Pos mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung beras. Oleh karena persenjataan Pos lebih lengkap, serangan kedua Sultan Agung pun mengalami kegagalan. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap Pos mengalami kegagalan, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing tersebut tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Mataram menjadi semakin lemah dan berhasil dikendalikan oleh Pos. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I 1646 sampai 1677. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Halifah. Saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu Banten melawan VOC. Sebagai bandar perdagangan internasional, posisi Banten sangat strategis. Oleh karena itu, VOC ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Pangeran Surya adalah cucu Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang meninggal pada tahun 1650. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng seperti dengan mengundang para pedagang Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. Selain itu, Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Saluran irigasi tersebut selain untuk meningkatkan produksi pertanian juga memudahkan transportasi dalam perang. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu. Berikut syarat-syarat yang diberikan VOC untuk Sultan Haji. A. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. B. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. C. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. D. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Sultan Haji menyetujui perjanjian tersebut dan pada tahun 1681 VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Sultan Ageng dan putranya terus melakukan serangan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Firdaus akan melanjutkan nomor 5, Goa melawan VOC. Pusat pemerintahan kerajaan Goa di Somba Opu dan sekaligus menjadi pelabuhan. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan dan ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa masyarakat.
Dalam jalur perdagangan internasional, pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis. Sultan Hasanuddin ingin menghentikan VOC dan seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC yang ingin merasakan monopoli perdagangan di Goa. Pasukan VOC dipimpin oleh Cornelis Pasukan VOC dipimpin oleh Cornelis John Spellman dan diperkuat oleh pengikut Aru Pelaka serta ditambah orang-orang Ambon yang dimiliki oleh John Serdan Manika. Berikut isi perjanjian Bonggaya. Berikut isi perjanjian Bonggaya. A. Gua harus mengakui hak monopoli VOC. B. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. C. Goa harus membayar biaya perang. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin melaksanakan isi perjanjian Bonggaya. Saya akan melanjutkan nomor 6, yaitu Riau melawan VOC. VOC terus melakukan monopoli perdagangan dan ingin menguasai daerah-daerah yang ada di Nusantara. Contoh perlawanan tersebut adalah perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Siak Sri, pemimpin rakyat untuk melawan VOC. Dalam pertempuran tersebut, Raja Lela Muda selalu mengikutsertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang sejak muda. Untuk melawan VOC, Sultan Siak dan para panglima serta penasihat mengatur siasat baru dan disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Dalam siasat tersebut, Sultan diminta untuk berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Siasat tersebut dikenal dengan nama siasat hadiah Sultan. VOC pun setuju dengan ajakan damai tersebut dan perundingan dilakukan di loji di Pulau Guntung. Ketika perundingan baru dimulai tersebut dan perundingan dilakukan dan itu dulu dong. Ya Allah. Ketika perundingan baru dimulai, Sultan Siak dipasang untuk tunduk kepada VOC. Namun, Sultan segera memberi kode kepada anak buahnya dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda. Terima kasih. Udah nih. Saya akan melanjutkan nomor 7. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said melawan VOC. Wilayah pengaruh Kerajaan Mataram semakin berkurang dan persahabatan antara VOC dan Pakubuwono II menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan. Apalagi setelah VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Raden Mas Said adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan, putri dari Adipati Blitar. Raden Mas Said pada usia 14 tahun sudah diangkat sebagai gendek keraton atau pegawai rendahan di istana dan diberi gelar RMNG Suryo Kusumo. Perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said ternyata cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan hal itu merupakan ancaman bagi eksistensi Pakubuwono II. Akhirnya Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk bersatu melawan VOC. Isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. A. Susuhunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram, baik secara de facto. Isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. A. Susuhunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram,
baik secara de facto maupun secara de jure kepada VOC. B. Hanya keturunan hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. C. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Perlawanan yang dilakukan oleh Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1747. Isi Perjanjian Salatiga antara lain Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Kesimpulan dari presentasi kita yaitu kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk penjajahan baru. Kedua gaya penjajahan ini merugikan manusia dan terutama bangsa Indonesia, sehingga ditantang sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Anita